Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa dan bagaimana yang disebut dengan pivot table. Untuk jelasnya, mari kita ikuti simulasi dan penjelasannya yang berikut ini. Ya, di hadapan layar sudah saya siapkan suatu tabel tentang daftar peserta kursus komputer yang terdiri dari ada Excel, desain, coding, Word, internet, dengan biaya serta cara bayar. Bisa melalui misalnya cash, transfer, ya ini variasi. Ini saya lengkapi sekalian aja. Nah, di sini perhatikan data-data ini sangat kompleks sehingga kita akan mengetahui misalnya secara sampling pada bulan apa Microsoft Excel itu terjadi atau dilaksanakan. Pendaftarannya pada bulan apa, paketnya secara reguler atau grup, privat, PKK atau PKW, biayanya berapa, cara bayar seperti apa. Kalau datanya seperti ini kita agak mulai apa ya istilahnya, mengalami suatu kendala atau kesulitan, walaupun kita telah mempelajari juga filter ya. Namun dengan pivot table kita akan memperoleh data-data yang lebih mudah ya, karena tanpa perlu membuat rumus atau tanpa menghafal suatu perintah. Yang menjadi bukan persoalan ya, yang menjadi suatu hambatan itu adalah karena pivot table ini relatif jarang dipakai di tempat-tempat administrasi perkantoran secara umum. Namun demikian di perusahaan ataupun tempat-tempat administrasi yang sangat luas, yang datanya kompleks, itu sangat penting ya, dituntut untuk bisa melakukan. Nah, sekarang praktisnya kita ikuti yang berikut ini ya. Saya akan memberi contoh yang paling simpel aja. Contohnya kita akan melihat pada bulan apa kursus apa ya, klasifikasinya seperti itu berdasarkan bulan dan kursus apa, nanti paketnya apa dan seterusnya, itu juga sambil jalan. Tentu Anda juga harus praktek. Langkah pertama yang paling aman sebenarnya, nanti kita bisa pindah ke sheet lain ya, tapi supaya kita bisa mencocokkan, kita akan membuat outputnya di sheet yang sama. Cara yang pertama itu ada klik insert, kemudian di sini ada pivot table di pojok kiri. Kita klik aja pivot table ini, kita klik ya. Kita klik, kemudian ada dialog box semacam ini. Ada dialog box semacam ini, ada 4 pilihan, yaitu select a table or range. Ini penting ya. Ini yang pertama kali Anda boleh klik dimanapun boleh Anda klik. Ini mirip pada waktu Anda melakukan filtering itu di area data, Anda klik dimanapun. Itu yang disebut di pivot table sebagai pilihan table range ya. Kemudian pilihan kedua di sini ada use an external data source. Ini sementara tidak perlu diperhatikan ya. Walaupun pada waktu Anda sudah advance, besok ini akan kita pakai juga. Kemudian pilihan yang kedua
choose where you want the pivot table report to place ya. Jadi hasilnya itu mau letakkan di mana. Sebetulnya ada dua pilihan, yaitu new worksheet atau existing worksheet. Ya, kita pilih defaultnya. Sehingga dengan dalam dialog box ini yang perlu Anda perhatikan hanya dua, yaitu select a table range, kita klik di area data. Yang kedua defaultnya use existing worksheet. Ini kalau Anda perhatikan di sini sudah ada sel yang tertera di situ adalah G1. G1 kenapa? Karena kita pertama kali klik di situ. Kalau misalnya ini masih kosong ya kita klik di sini atau dimanapun yang masih tempat kosong. Yang penting jangan klik di tempat yang berinput dengan data itu ya, data yang bersangkutan. Sudah, terus kita oke. Kita klik oke. Sebentar ini nambah. Sebentar ini ada kendala gimana ya? Kalau ada trouble kita pilih batalkan dulu ya. Kita ulangi dari awal, jadi insert pivot table, kemudian use in existing location di sini. Ya, jadi ada kesalahan yang perlu saya luruskan supaya nanti tidak jadi pertanyaan selanjutnya. Ini sudah betul nih sekarang. Kita ulangi aja dari awal, saya batal. Ya, mohon maaf, jadi ini saya hapus. Ya, saja ya. Jadi mohon maaf, pertama kali justru sebelum Anda klik insert table, pivot table, Anda klik dulu terlebih dulu. Berarti saya mohon maaf kali. Jadi klik sembarang aja dimanapun, kemudian insert pivot table. Nah, ini otomatis sudah ada marquee. Marquee itu seperti garis-garis yang seolah-olah bergerak-gerak ini. Gitu ya. Jadi saya terbalik. Kemudian klik existing worksheet. Kita klik di sini. Ya, di tempat yang kosong klik OK. Maka area outputnya sudah disiapkan di sini. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sebelah kanan, di situ ada pivot table fields. Yang dimaksud fields di situ, kita kebetulan punya 5 field, yaitu bulan, kursus, paket, biaya, dan bayar via. Ya. Nah, di sini kita perhatikan ada 5 field, ya, yaitu bulan, kursus, paket, biaya, bayar via. Ini ada 5. Dari 5 ini perlu kita drag di field between areas below. Di sini ada 4 pilihan, yaitu filter, kolom, kemudian rows, dan values. Nah, sementara yang perlu kita perhatikan adalah rows dan kolom. Artinya misalnya sekedar contoh dulu ya. Bulan ini saya klik tahan geser ke sini. Bulan saya masukkan ke row. Ini ada bulan, akhirnya di area outputnya sudah ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, karena kebetulan hanya 5 bulan di situ. Kemudian kita drag yang paket. Pada bulan Januari sampai Mei itu paketnya apa? Nah, paket ini masukkan ke kolom di sini. Nah, sudah. Kalau sudah begitu, selanjutnya kita bisa mengisi yang satu lagi, yaitu values. Yang mau dihitung apanya? Misalnya biaya. Jadi untuk values ini kan gambarnya sigma, itu penjumlahan rupiahnya. Kita perhatikan di situ. Ya. Jadi untuk values ini nanti kita ambilnya dari field biaya, ya. Biaya, kita klik biaya, masukkan.
semacam itu ya. Ini sudah, kemudian kita klik update, otomatis hasilnya sudah ada di situ. Ini ya, ini kelihatan di sini. Nah, ini sudah ada. Ini contoh topik pertama. Artinya kalau kita perhatikan di sini caranya membaca supaya bisa lebih kelihatan menarik atau kelihatan informatif, ini boleh kita blok, lalu kita kasih koma style tanpa desimal. Ya, ini output yang dimunculkan oleh si pivotnya itu sendiri. Jadi total biaya yang kita terima adalah 32.600.000 untuk 5 bulan itu, Januari sampai Mei ya. Dan untuk semua jenis kursus, bisa PKK, grup, PKW, privat maupun reguler. Nah, untuk membuktikannya Anda bisa saja ya secara pemahaman Excel manual. Ini kalau kita di sumber data yang asli ini kita bisa sisipkan satu. Kalau kita cek dengan AutoSum, di situ jumlahnya harusnya sama. Ini sama ya, 32.600.000 sama. Karena ini hasil output itu sudah menjadi milik kita, maka kita pilih cek ini. Jadi di sini tidak ada rumus apapun, tidak ada rumus sama sekali. Oke, demikian sementara yang bisa saya sampaikan sebagai inspirasi awal. Nanti di dalam video berikutnya akan kita olah pivot table ini dengan variasi sesuai dengan kebutuhan kita. Silahkan dicoba. Ya, selamat belajar. Semoga Anda terinspirasi. Kalau Anda terinspirasi dengan video awal untuk belajar pivot ini, silahkan like video ini dan share supaya juga banyak orang, teman, relasi Anda yang lain juga memperoleh manfaatnya. Ya. Bagi Anda yang pertama kali nonton dan belum subscribe, mohon bantuannya di subscribe, karena subscribe itu juga memberi berkah untuk semua ya, dan itu pun hanya klik ya, gratis, tidak dipungut biaya apapun, supaya saya semakin semangat di dalam membuat video-video tutorial di YouTube. Ya, saya doakan semoga Anda semakin kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.